Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, seringkali di dalam sebuah pesta perkawinan, ketika terdapat sebuah sakramen perkawinan dalam sebuah gereja, kemeriahan yang paling utama tidak terjadi di depan altar. Dekorasi yang paling indah dibanding altar dan rumah itu ada di rumah. Padahal yang menjadikan sebuah perkawinan Katolik itu sakramen adalah di depan altar. Orang-orang yang datang untuk mengikuti misa ketika seseorang mengikrarkan janji perkawinan sangat sedikit dibandingkan yang datang untuk bersukacita di tenda sukacita di tempat resepsi. Padahal perkawinan itu hanya menjadi sah di depan altar, di hadapan imam dan para saksi. Itu yang seringkali dilupakan di dalam hidup kita. Kita mengangkat altar atau gereja, misa atau perayaan perkawinan, itu hanya sesuatu yang tidak terlalu penting untuk diperhatikan dibandingkan dengan yang terjadi di tempat resepsi. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kesadaran bahwa sesuatu itu menjadi hal yang utama, itu mesti diperhatikan. Kalau kita tahu misa adalah hal yang paling utama, maka tentu segala bentuk sukacita atas keberhasilan kita akan kita bawa di dalam doa-doa yang diletakkan di atas altar gereja. Itu yang paling utama. Ini tentang kesadaran untuk melakukan hal yang tepat, bahwa Tuhan mesti menjadi yang paling nomor satu kita ingat ketika kita mendapatkan apa yang kita perjuangkan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, ini juga yang dilakukan oleh Naaman, orang kafir yang tidak mengenal Allah. Tetapi ketika dia menemui Elisa, hamba Allah, yang memerintahkan dia untuk pergi menceburkan dirinya ke dalam sungai, di sungai Yordan itu, dia kemudian sembuh, lalu kembali dan mengakui bahwa sesungguhnya Allah lah yang berhak mendapatkan ucapan syukur. Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Itu sebuah pengakuan iman dari orang kafir, seorang Naaman yang tidak mengenal Allah, namun merasakan bahwa kesembuhannya datang dari Allah. Bagaimana dengan kita, orang-orang yang menyebut dirinya Katolik, yang selalu berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus sebelum mengawali dan mengakhiri sesuatu? Bagaimana dengan kita orang-orang Katolik yang selalu berdoa rosario pada bulan Oktober, bulan ini? Apakah kita sudah menyadari bahwa Tuhan menjadi yang nomor satu kita ingat dalam keberhasilan kita? Ini juga yang dilakukan oleh orang Samaria. Lagi-lagi dia adalah orang kafir, bukan seperti ke-9 orang Yahudi lainnya. Dia adalah orang kafir yang tidak mengenal Allah, tetapi tahu menempatkan dirinya bersyukur dalam sujud di hadapan Allah yang telah menyembuhkan dia. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, mungkin ke-9 orang tadi menganggap bahwa kesembuhan mereka adalah hak
yang harus mereka dapatkan dari Tuhan. Tetapi orang kusta ini tahu bahwa dia mendapatkan kesembuhan itu bukan karena dia, tetapi karena Allah. Aku memiliki apa yang aku punya saat ini, bukan semata-mata karena perjuanganku, tapi karena Allah masih mendengar doa-doaku dan mengajari perjuangan dan usaha kerasku. Itulah yang dimiliki oleh orang Samaria ini.